Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Udah belanja apa aja guys hari ini? Semoga saham-saham yang dibeli bisa naik ya di Desember nanti. Pada hari ini IHSG ditutup lebih tinggi daripada harganya kemarin, naik 5,4 poin atau menguat 0,08% ke level 6.683,277. Volume perdagangan hari ini tercatat 238 juta lot saham atau sekitar 13,2 triliun, di mana ternyata volume dan value perdagangannya hari ini ternyata lebih rendah dibandingkan volume dan value perdagangan IHSG pada hari sebelumnya. Pada penguatan terbatas IHSG hari ini terlihat banyak sektor yang menguat dibandingkan yang melemah. Motor penggerak berdasarkan value ada IDX Finance, lalu diikuti IDX Energi, dan ada juga IDX Basic. Sedangkan sektor yang melemah ada IDX Health, Industri, Tekno, dan Trans. Secara keseluruhan banyak saham yang value-nya tinggi menguat seperti BBKP, Arto, Pegas, dan CPRO. Ada juga yang ditutup flat seperti BBRI, BBCA, Telkom, Mitratel, MDKA, BMRI. Lalu ada juga yang melemah seperti Yellow dan Adro. Lanjut ke pergerakan asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net buy di seluruh market sebesar 419,2 miliar, di mana di pasar reguler ternyata net sell 435,88 miliar, dan di pasar negosiasi dan tunai tercatat net buy 855,08 miliar. Nah, dari sini terlihat saham yang ternyata dibeli asing di pasar nego ada DNET dan Mega. Sementara saham yang dibeli asing di pasar reguler ada Pegas, Yule, Arto, dan lain-lainnya. Nah, sangat disayangkan ternyata banyak blue chip yang dijual asing seperti BBRI, MTEL, Adro, Telkom, Buka, hingga SMGR. Jadi kalau dilihat dari blue chipnya, asing membukukan net sell ya guys ya. Oke, kita lanjut ke chart IHSG. Pada hari ini IHSG ditutup lebih tinggi daripada perdagangan kemarin, namun di sini terlihat bahwa ternyata harga penutupan IHSG lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya pada hari ini. Bagusnya volume penurunan IHSG pada hari ini ternyata tidak ditunjang oleh kenaikan volume. Lalu di sini asing tercatat net buy. Lalu RSI yang mulai mengarah ke atas kembali. Sejauh ini masih konvergen, masih bagus, masih membentuk higher low. Lalu ada MACD yang terlihat masih mengarah ke bawah. Jadi untuk perdagangan esok ada kemungkinan IHSG akan menguji kembali support terdekatnya di 6.665 ini. Jika level ini masih gagal menjadi support bagi IHSG, level selanjutnya ada di support kuatnya di 6.620. Tapi jika ada tekanan beli yang kuat, tentu IHSG akan mantul dan akan menguji resisten di 6.710. Jadi masih akan mix pergerakannya di antara 6.665 hingga 6.710. Tentu hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengakumulasi kembali saham-saham blue chip yang diharapkan akan naik di Desember nanti. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pertama yang akan kita analisis dari IDX Cyclical, sektor Home Improvement Retail, yaitu ACE Hardware Indonesia Tbk atau ASES. ASES ini termasuk ke dalam saham first liner, market cap-nya saat ini 24 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ACES ditutup naik tipis 10 poin atau menguat 0,71% ke harga 1410.
di mana harga penutupannya ini ternyata di atas rata-rata harga pembeliannya. Namun sayang dari transaksinya terlihat ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Namun dari transaksi asing terlihat bahwa asing mulai masuk dan mengakumulasi kembali saham ini. Oke, kita lanjut ke chart ASES. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya netral, top 3-nya normal akumulasi, top 5-nya big akumulasi, dan secara average ternyata normal akumulasi. Dari chart terlihat bahwa hari ini ASES ditutup menguat dari candlestick yang terbentuk setelah mengalami penurunan. Ternyata ada tekanan beli dari para pelaku pasar. Lalu volume transaksi hari ini lebih tinggi dibandingkan perdagangan di hari sebelumnya. Bandar pun yang terlihat mulai berangsur mengakumulasi saham ini, dan asing juga mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Dari RSI terlihat bahwa RSI masih mengarah ke atas, dan di sini terlihat masih cukup bagus, terbentuk higher low. Lalu MACD di sini yang terlihat kembali mengarah ke atas, terlihat dari histogram yang dibentuknya lebih kecil dibandingkan histogram pada perdagangan hari sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk ASES? Investor atau trader bisa mencermati support kuatnya terlebih dahulu di 1400. Apabila support ini bisa menjadi tahanan kuat, maka ASES ini akan mantul dan menuju ke target harga di sekitar 1500. Namun apabila support kuat ini ditembus, maka support selanjutnya yang bisa menahan ASES adalah di 1375. Sehingga kita bisa menentukan area beli dan stop loss bagi ASES sekaligus target take profitnya. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harga saat ini, tapi tetap area pembelian bisa di antara 1375 sampai harganya saat ini, ataupun ketika mantul besok di 1400 bisa memanfaatkan beli di 1400. Kita lanjut ke detailnya. Entry price di 1410 harganya saat ini, level stop loss di 1375, dan target take profit di 1500. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,57. Sangat menarik. Cut loss apabila ASES ditutup di bawah harga 1375. Area beli seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 1375 sampai harganya saat ini. Akan menarik ketika sudah menjebol resisten terdekatnya di 1450, karena jika resisten tersebut terjebol, selanjutnya ASES bisa ke target harga di 1500. Potensi kerugian 2,48% dan potensi keuntungan sebesar 6,38%. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis masih dari IDX Cyclical, sektor otomotif retail, yaitu Mitra Pinastika Mustika Tbk atau MPMX. MPMX ini termasuk ke dalam saham second liner, market capnya saat ini 3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, MPMX ditutup naik 20 poin atau menguat 2,4% ke harga 850, di mana harga penutupannya ini ternyata di atas rata-rata harga pembeliannya. Dari transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu dari asing terlihat di sini asing terus masuk ke dalam saham MPMX ini. Oke, kita lanjut ke chart MPMX. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini terlihat MPMX ditutup menguat, namun ternyata terlihat adanya tekanan jual ketika MPMX mendekati resisten terdekatnya di 865.
Dari volume transaksi terlihat kenaikan hari ini ditunjang oleh kenaikan transaksi. Lalu bandar terlihat masih mengakumulasi kembali saham ini. Lalu asing terlihat yang masih terus masuk ke dalam saham ini. Di sini ada juga RSI yang masih mengarah ke atas, sejauh ini masih konvergen membentuk higher low dan higher high. Lalu di sini MACD yang terlihat mulai mengarah ke bawah. Tapi di sini ada perlawanan ya guys. Pada hari ini MACD kembali mengarah ke atas. Lalu bagaimana trading plan untuk MPMX? Pada perdagangan hari ini terlihat MPMX terkena tekanan jual ketika mendekati resistennya di 865. Jadi ada baiknya bagi kita untuk bisa memanfaatkan pembelian saat saham ini melakukan pullback, baik ketika menyentuh supportnya di 840 ataupun di 820, sehingga kita akan buat risk and reward ratio dengan asumsi kita membelinya di harganya saat ini. Jika takut ketinggalan, entry price di 850, level take profit di 880, dan level stop loss di 820. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1. Standar-standar aja ya guys ya. Jadi ruginya 3,53%, keuntungannya juga 3,53%. Nah, tapi di sini MPMX akan menarik ketika dia berhasil membreakout resistennya di 880 ini. Karena jika level 880 ini ditembus, target selanjutnya bisa sampai 920. Nah, dan jika 920 ini, maka ada kemungkinan MPMX ini bisa terbang hingga 1350. Mengapa demikian? Karena MPMX memiliki gap. Nah, di sini terlihat MPMX memiliki gap pada Juni 2019 lalu. Nah, jika MPMX berhasil membreakout resistennya di 920, maka besar kemungkinan MPMX bisa mencapai 1350 untuk menutup seluruh gapnya. Tapi tentu itu adalah jangka waktu yang panjang, tidak untuk sehari atau 2 hari. Nah, jadi untuk MPMX, cut loss apabila MPMX ditutup di bawah harga 820 di akhir perdagangan, karena jika ditutup di bawah harga tersebut, maka MPMX kemungkinan masih akan turun hingga support selanjutnya di 760, dan target take profit terdekat ada di 820. Tapi jika level 880 ini tertembus, maka level selanjutnya bisa mencapai 920, dan jika level 920 ini tertembus, maka target selanjutnya adalah di 1350. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Infrastructure, sektor wireless telecommunication service, yaitu dari Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL, yang merupakan saham IPO per Senin kemarin dan anak usaha dari Telkom. Secara fundamental seharusnya perusahaan ini masih cukup baik karena anak perusahaan dari Telkom, dan sepertinya menarik untuk kita cermati ya guys. Pada perdagangan hari ini terlihat perdagangannya ditutup stagnan, tidak naik tidak turun di harga 775, dimana ternyata harga penutupannya ini lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Lalu untuk transaksi sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dari asing sendiri terlihat dari hari pertama IPO sampai hari ketiganya saat ini, asing mulai sedikit mengurangi penjualannya.
Oke, kita masuk ke chart dari Mitratel. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1, top 3, top 5 masing-masing normal, normal, dan small accumulation. Dan secara average ternyata diakumulasi dalam jumlah yang normal. Dari sini terlihat pada pergerakannya di hari ketiganya ini terlihat adanya tekanan beli bagi saham ini, meskipun harga penutupannya ternyata lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya. Dari sini terlihat volume transaksi perdagangan sudah mulai menurun dibandingkan hari sebelumnya. Lalu di sini terlihat bandar mulai masuk ke dalam saham Mitratel ini, dan asing yang terlihat masih menjual saham MTEL ini. Untuk RSI dan MACD masih belum terbentuk. Nah, karena data yang diperlukan sebenarnya kurang, maka saham ini masih belum bisa dianalisis lebih lanjut. Tapi coba kita lihat saham Telkom ya guys. Nah, dari sini terlihat sepertinya ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya cocok untuk menggambarkan Telkom dan Mitratel, karena sekilas terlihat chart yang terbentuk di Mitratel hampir sama dengan chart yang terbentuk di Telkom. Oh ya, ini perlu kita koreksi lebih lanjut. Setelah adanya perdagangan 3 hari terakhir kemarin, ternyata ini bukan menjadi support kuatnya. Nah, di sini ternyata support kuatnya. Ini sedikit evaluasi ya guys ya. Jadi saham ini masih layak untuk di hold. Nah, kurang lebih sama. Di hari pertama Mitratel IPO terlihat Mitratel mengalami penurunan. Hal yang sama juga dialami Telkom. Lalu di hari kedua terlihat mulai adanya perlawanan, sama seperti Telkom. Di hari ketiga terlihat juga mulai adanya perlawanan, namun ternyata tutupannya masih lebih rendah dari pembukaannya. Terlihat sama seperti Telkom. Jadi kurang lebih pergerakan Telkom ini hampir sama dengan Mitratel. Di sini terlihat sama-sama mempunyai support kuat. Mitratel di 765, Telkom di 3800. Nah, jadi untuk Telkom dan Mitratel kita sama-sama masih bisa meng-hold saham ini. Area pembelian di sekitar 765 ini. Begitupun dengan Telkom di 3800 ini. Dan jika ditutup di bawah harga support tersebut, maka kemungkinan baik Mitratel maupun Telkom masih akan berkonsolidasi lebih lanjut di bawah harga tersebut. Jadi untuk Mitratel sendiri kemungkinan, karena sejauh ini kita mengasumsikan pergerakannya sama, maka target untuk Mitratel dalam jangka waktu dekat ini bisa mencapai 850. Begitupun Telkom bisa mencapai 3920. Sehingga kita bisa detailkan risk and reward ratio untuk Mitratel. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harga saat ini, lalu level stop loss di 760 dan target take profit di 850, maka risk and reward ratio adalah sebagai berikut: 1:5. Cukup menarik. Cut loss apabila Mitratel ini ditutup di bawah harga 760. Area pembelian di sekitar 765 sampai 775 ini, dan target take profit terdekat di 850. Sekali lagi, analisis ini tidak sepenuhnya benar karena memang masih kurang data untuk bisa menganalisisnya lebih lanjut. Tapi setidaknya kita punya sedikit gambaran bahwa sejauh ini pergerakan Mitratel tidak jauh berbeda dengan induknya yaitu Telkom. Disclaimer on ya guys.